Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Ayuning Tias Pratiwi dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang filsafat ilmu menurut Muhammad Iqbal. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada semuanya karena presentasi tidak dilakukan melalui Google Meet ataupun Zoom. Mari kita mulai presentasinya. Jejak Muhammad Iqbal. Dikenal sebagai Allama Iqbal, seorang penyair, politis, dan filsuf besar abad ke-20. Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India. Lahir dari keluarga yang nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir dan ayahnya bernama Nur Muhammad. Jejak dan pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan seorang pelopor pembentuk negara kaum muslim di India dan terwujud dalam negara Pakistan 10 tahun setelah beliau wafat. Ia pernah menjadi seorang korektor bahasa Arab dan dosen di Oriental College University. Setelah kembali dari Eropa, beliau bergabung kembali di kolase pemerintahan Lahore sebagai profesor filsafat dan kesusastraan Inggris. Ketenaran Muhammad Iqbal juga merambah dalam dunia politik. Pada tahun 1908. Ia masuk di Komite Inggris Liga Muslim se-India. Ia juga terpilih menjadi anggota Majelis Legislatif Punjab dan menjadi salah satu pemikir politik di sana. Pidato kepresidenan Liga Muslim India pada tahun 1930 menjadi dasar konseptual bagi pembentukan negara Pakistan, meskipun beliau tidak menyebutkan nama Pakistan. Sebagai seorang pemikir, Muhammad Iqbal sangat prihatin dengan keadaan kaum muslim India, sehingga ia mengajukan konsep tentang pembentukan negara bagi golongan kaum muslim. Karya-karya sastranya yang membuat beliau terkenal ialah syair-syair yang ditulis dalam bahasa Persia dan Urdu, antara lain Asrar-i-Hudi, Rahasia Diri, Payam-i-Masyriq, Pesan dari Timur, Nafidnamah, Kitab Keabadian. Sebelum meninggal, beliau sempat menderita sakit yang berkepanjangan antara tahun 1934 sampai 1938, sampai pada akhirnya pada tanggal 21 April 1938 beliau wafat di umur 60 tahun dan dimakamkan di Masjid Asahi, Lahore. Jejak pendidikan Muhammad Iqbal. Beliau mulai pendidikannya pada ayahnya yang bernama Nur Muhammad, yang dikenal sebagai seorang ulama. Kemudian Muhammad Iqbal mengikuti pelajaran Al-Quran dan pendidikan Islam lainnya secara klasik di sebuah sorao. Kemudian dimasukkan oleh ayahnya ke Scott Mission College di Sialkot agar ia mendapat bimbingan dari Maulana Mir Hasan, seorang ulama yang merupakan teman dari ayahnya yang ahli bahasa Persia dan Arab. Bakat menulisnya berkembang pesat di bawah bimbingan Maulana Mir Hasan. Lulus dari Scott Mission di Sialkot, Muhammad Iqbal pindah ke Lahore, masuk ke kolase pemerintahan di Lahore, dan mendapat guru Sir Thomas Arnold yang merupakan pakar Islam dari filsafat modern. Ia pun tamat dengan predikat cum laude. Setelah mendapat gelar master di bidang filsafat, ia kemudian melanjutkan studi pada tahun 1905 di Lincoln di London untuk menjadi pengacara. Setelah itu ia kembali belajar di Universitas Cambridge pada jurusan filsafat, sambil mempersiapkan disertasi dokter untuk di Universitas Munich, Jerman. Disertasinya dengan judul Perkembangan Metafisika Persia berhasil diselesaikan, sehingga ia meraih gelar dokter filsafat pada tahun 1907.
Pada tahun 1905, ia studi di Cambridge. Pada R.A. Nicholson, seorang spesialis sufisme, dan seorang neo-Hegelian, yaitu John M.E. McTaggart. Muhammad Iqbal kemudian belajar di Heidelberg dan Munich. Di Munich, ia menyelesaikan doktornya pada tahun 1908 dengan disertasi The Development of Metaphysics in Persia. Setelah mendapatkan gelar dokter, ia kembali ke London untuk belajar di bidang keadvokatan sambil mengajar bahasa dan kesusastraan Arab di London. Selama di Eropa, Muhammad Iqbal tidak jemu menemui para ilmuwan untuk mengadakan berbagai perbincangan tentang persoalan-persoalan keilmuan dan kefilsafatan. Pada tahun 1902, Muhammad Iqbal memperoleh gelar Sir dari pemerintah Inggris. Seorang bangsa Eropa secara kebetulan datang ke Lahore, membaca syair-syair Muhammad Iqbal, dan segera mengirimkan utusan ke London agar Muhammad Iqbal dianugerahi Sir, dan hal tersebut disetujui sehingga penyair dan sekaligus filsuf yang terkenal itu memperoleh gelar Sir Muhammad Iqbal. Karya-karya Muhammad Iqbal terdapat dalam 3 bahasa dan versia. Karya-karya Muhammad Iqbal terdapat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Persia, bahasa Urdu, dan bahasa Inggris. Karyanya dalam bahasa Persia yang terkenal ada 3. Yang pertama, Payam-i-Masyriq, Pesan dari Timur, yang diterbitkan di Lahore pada tahun 1923. Yang kedua, Jabin-Namah, Kitab Keabadian, diterbitkan di Lahore pada tahun 1932. Asrar-i-Hudi, Rahasia Diri, diterbitkan di Lahore pada tahun 1945. Karyanya dalam bahasa Urdu yang terkenal ada 4. Yang pertama, Bank Idara, diterbitkan di Lahore pada tahun 1903 tentang masalah ekonomi. Yang kedua, Bal-i Jibril, diterbitkan di Lahore pada tahun 1935. Yaitu syair yang berarti sayap Jibril, yang berisi doa-doa. Kemudian, Zarb-i Kalim, diterbitkan di Lahore tahun 1936 tentang syair, tinjauan, dan saran berbagai segi dari kehidupan modern. Dan yang terakhir adalah Armugan-e-Hijaj, diterbitkan di Lahore pada tahun 1938, yang berisi kumpulan syair bahasa Urdu dan Persia. Karyanya dalam bahasa Inggris ada 2. Yang pertama, Development of the Metaphysics, yang diterbitkan di London pada tahun 1908 dan merupakan disertasi untuk memperoleh gelar dokter di Universitas Munich, Jerman. Dan yang kedua, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, diterbitkan di Lahore pada tahun 1934, yaitu membangun kembali filsafat Islam dengan mengutamakan pemikiran-pemikiran filosofis. Pemikiran Muhammad Iqbal ada 6. Yang pertama, ketuhanan. Merupakan persoalan yang fundamental bagi setiap orang, sebab permasalahan ketuhanan menjadi acuan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Muhammad Iqbal mengalami 3 fase. Pada fase pertama, dari tahun 1901 sampai 1908, yang meyakini bahwa Tuhan merupakan keindahan abadi, keberadaannya tanpa tergantung pada sesuatu. Fase kedua tahun 1908 sampai 1920. Ia mulai menyaksikan tentang sifat kekal dari keindahan beserta efisiensinya serta kausalitas akhirnya. Fase ketiga tahun 1920 sampai 1938.
berpendapat bahwa Tuhan adalah hakikat sebagai suatu keseluruhan, dan hakikat sebagai suatu keseluruhan pada dasarnya bersifat spiritual. Adapun syair Muhammad Iqbal yang dijelaskan mengenai teori penciptaan alam semesta berasal dari pribadi atau hudi. Di situ Muhammad Iqbal membahas tentang penciptaan. Ada beberapa karyanya tentang ketuhanan. Yang pertama, The Development of Metaphysics in Persia, Reconstruction of Religious Thought in Islam, dan Ar-Majham-i-Hijaz. Yang kedua, ego atau hudi. Muhammad Iqbal menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan suatu kemandirian, personalitas, serta individualitas. Ego seperti tangga nada yang memiliki berbagai tingkatan. Semakin ke atas, maka ego akan semakin mendekati kesempurnaan. Faktor yang dapat memperkuat ego menurut Muhammad Iqbal ada dua. Yang pertama, Ishq Ohabat atau cinta kasih, menciptakan nilai dan cita-cita serta berusaha mewujudkannya. Fakr adalah sikap tidak mengharapkan imbalan dan ganjaran-ganjaran yang akan diberikan di dunia. Adapun karyanya yang ditulis dalam bahasa Persia yang berjudul Asrar Ayhudi yang dikembangkan dalam berbagai puisi dan dibukukan dengan judul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dan juga karyanya yang berhubungan dengan ego atau hudi adalah Rumus Ibek Hudi. Yang ketiga, insan kamil, disebut juga manusia ideal. Manusia dituntut untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Muhammad Iqbal berkeyakinan untuk perlu memupuk keberanian yang kuat. Sebab jika keberanian tersebut sudah terlebur menjadi satu dalam diri insan, maka tidak ada rasa takut sedikit pun dalam menjunjung tinggi kebenaran. Adapun karya utama dari Iqbal mengenai insan kamil dengan judul Asrar Ayhudi atau Rahasia Pribadi, dan juga Rumus Aibek Hudi, yaitu tentang bagaimana seseorang dapat meraih predikat insan kamil. Untuk selanjutnya, toleransi. Dan tanpa adanya sikap toleransi atau tenggang rasa, maka yang ada hanyalah sikap permusuhan di antara manusia. Bagi Muhammad Iqbal, dasar dari menupuk dan memelihara ego adalah menghormati ego dalam diri sendiri dan menghormati ego dalam diri orang lain. Adapun karyanya yang berjudul Musafir tentang bagaimana menjalani berbangsa, bernegara, dan beragama, yang termasuk dalam toleransi. Kemudian kasbi halal. Menurut Iqbal, kasbi halal berarti memperoleh benda dan cita-cita melalui usaha dan perjuangan sendiri. Jadi, istilah ini mengajak ego untuk hidup penuh usaha dan perjuangan giat, serta menjauhkan pikiran yang memungkiri diri sendiri. Sikap hidup kasbi halal juga memotivasi untuk terus-menerus menyempurnakan diri dan beramal, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah kerja kreatif dan orisinil. Faktor terakhir menjadi penyempurna dari kasbi halal. Jika dalam kasbi halal, Muhammad Iqbal menekankan kita agar mengajak ego untuk hidup penuh usaha serta perjuangan yang giat, maka usaha serta perjuangan yang giat tersebut haruslah bersifat kreatif dan orisinil. Pemikiran tentang sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah suatu undang-undang karena dapat berkembang dengan perubahan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tujuan sebenarnya Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungan dengan Tuhan atau Allah dan alam semesta. Maka dari itu, seorang muslim harus memiliki sikap kreatif dan dinamis dalam menghargai hidup, tetapi tetap tidak meninggalkan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang kedua yaitu hadis. Dalam memandang hadis, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa umat Islam perlu melakukan studi mendalam terhadap literatur hadis dengan berpedoman langsung kepada Nabi sendiri, selaku orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan wahyunya. Hal ini sangat besar faedahnya dalam memahami nilai-nilai dari prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana yang ditentukan Al-Quran. Memakai hadis tidak hanya dari segi kontekstual saja,
akan tetapi juga harus memakai spirit dan ruh yang ada di dalam hadis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Muhammad Iqbal menyerukan pentingnya ijtihad, bagaimana ijtihad tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nas saja. Ijtihad memiliki fungsi yang sangat luas sebagai upaya dalam menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Hakikat ijtihad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Ciri-ciri pemikiran Muhammad Iqbal. Ada 4 ciri. Yang pertama, menggabungkan ilmu. Menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, ilmu sosial, ilmu sastra, dan pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian, ia menggunakan perspektif yang luas yang membedakan dari pemikir muslim yang lain, kebanyakan parsial dan hanya menekankan pada segi tertentu. Yang kedua, memahami kondisi umat Islam. Dapat memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam ini, membuat menjadi filsuf dan budayawan yang berwawasan luas. Yang ketiga, disampaikan dalam bentuk puisi. Pemikiran yang cemerlang sebagian besar diungkapkan bahwa puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filsuf Asia besar pada abad ke-20. Pembaca yang tidak memperhatikan puisi-puisinya tidak akan menangkap keagungannya. Dan yang terakhir, memperbaiki nasib umat Islam. Menyelamatkan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kesimpulan, Muhammad Iqbal merupakan pelopor pembentukan negara bagi kaum muslim India yang terwujud dalam negara Pakistan 10 tahun setelah beliau wafat. Ia pernah menjadi seorang dosen bahasa Arab di Oriental College Lahore. Sekembalinya dari Eropa, beliau kembali bergabung di College Pemerintahan Lahore sebagai profesor filsafat dan kesusastraan Inggris. Ketenaran Iqbal juga merambat dalam dunia politik. Pada tahun 1908, beliau masuk di Komite Inggris Liga Muslim se-India. Beliau juga terpilih menjadi anggota Majelis Legislatif Punjab dan menjadi salah satu pemikir politik di sana. Pidato Kepresidenan Liga Muslim India tahun 1930 menjadi dasar konseptual bagi pembentukan negara Pakistan, meskipun beliau tidak menyebutkan nama Pakistan. Sebelum meninggal, beliau sempat menderita sakit yang berkepanjangan antara tahun 1934 sampai 1938, dan sampai pada akhirnya pada tanggal 21 April 1938, beliau meninggal dan dimakamkan di Masjid As-Sahi di Lahore. Karyanya terdapat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Persia, bahasa Urdu, dan bahasa Inggris. Karya sastranya yang membuat beliau terkenal adalah syair-syair yang ditulis dalam bahasa Persia dan Urdu, yaitu Asar-i-Hudi, Payam-i-Masyriq, dan Nafid-Nama. Pemikiran Muhammad Iqbal ada 6, yaitu ketuhanan, ego, insan kamil, toleransi, kasbi halal, kerja kreatif, dan orisinil. Pemikiran tentang sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ciri-ciri khas pemikiran Muhammad Iqbal: menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya. Pemikirannya tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya. Pemikirannya diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filsuf Asia besar abad ke-20. Penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik terwujud dengan memperbaiki nasib umat Islam dan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.